Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 Strategi Pembelajaran Pendidikan Non-Formal akan mendiskusikan tentang pengertian atau definisi konsep, model, strategi, pendekatan metode, teknik dan taktik, prosedural atau tahapan pembelajaran dari beberapa pendapat pakar atau ahli. Langsung saja kepada teman-teman untuk mendiskusikan materi pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama pengertian atau definisi ya. Langsung saja kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, aku izin masuk ya, izin bertanya. Mungkin pertanyaan saya terkait tentang pengertian konsep pembelajaran menurut para ahli. Terima kasih. Monggo dipersilakan kepada teman-teman yang akan menjawab pertanyaan dari Saudara Indra. Izin masuk, izin menjawab. Pengertian atau konsep pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gagne 1977, pengertian pembelajaran menurut Gagne adalah seperangkat kejadian-kejadian dari luar yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat dari dalam. Yang kedua, menurut Munif Chatib, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara pendidik sebagai pemberi informasi dan peserta didik sebagai penerima informasi. Yang ketiga, menurut Warsito, konsep pembelajaran menurut Warsito adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Yang keempat, menurut Gagne dan Briggs 1979, pengertian pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang didesain dirangkai sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Yang kelima, menurut Sugandi dan kawan-kawan tahun 2004, pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari pendidik yang disebut pengajaran. Dalam pembelajaran yang dari luar, prinsip-prinsip belajar dengan mandiri akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran. Yang terakhir, menurut Akjar Khalil, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu jawaban dari. Oke, terima kasih Nathan atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Indra atas pertanyaannya serta Saudara Nathan atas jawabannya. Untuk yang selanjutnya ada model pembelajaran. Silakan untuk teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Saya izin masuk dan izin bertanya. Baik, silakan Saudara Nathan. Apa sih ya definisi atau pengertian dari model pembelajaran menurut para ahli? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya sendiri yang akan menjawab apa saja model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama menurut Joyce dan Will dalam Rusman, yaitu model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Lalu yang kedua, menurut Adi, dalam Suprihatiningrum, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, menurut Wina Putra,
model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Baik, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Saudari Intan atas jawabannya, bisa dipahami. Baik, terima kasih Saudara Nathan. Itu tadi pertanyaan dari Saudara Nathan terkait model-model pembelajaran dan sudah terjawab oleh saya sendiri. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran menurut para ahli. Silahkan dari teman-teman apabila ada pertanyaan. Baik, langsung saja ya teman-teman semua. Apa saja strategi pembelajaran, definisi strategi pembelajaran menurut para ahli? Mungkin dari teman-teman bisa menjawabnya. Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Intan. Baik, silakan. Baik, menurut beberapa referensi yang saya baca dan saya pahami, ada beberapa strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Dick and Carey. Menurut strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya dari Darmayah, strategi pembelajaran merupakan organisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber yang digunakan oleh guru guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah dari Etin Solihatin, bahwa strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Begitu Saudara Intan. Baik, sudah cukup jelas sekali jawabannya. Terima kasih Saudara Yunita yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pendekatan pembelajaran. Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya. Baik, izin bertanya kepada teman-teman. Saya ingin bertanya mengenai apa saja pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin jawab. Baik, izin menjawab. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada dari Gulo dalam Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 146. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Selanjutnya, Sanjaya dalam Suprihatiningrum halaman 146, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Wati, tahun 2010 halaman 7. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Yang terakhir dari Rahmawati, tahun 2011, halaman 74. Pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Terima kasih, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih Saudari Dinda. Baik, terima kasih kepada Saudara Yunita atas pertanyaannya, serta kepada Saudara Dinda yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Yunita.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada pendekatan pembelajaran. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin masuk, izin bertanya. Baik, silakan. Tolong jelaskan tentang pengertian atau definisi tentang metode pembelajaran menurut para ahli. Terima kasih. Langsung saja dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Dinda. Oke, izin masuk, izin menjawab ya tentang metode pembelajaran menurut beberapa ahli. Diambil dari beberapa sumber, ada 3 tokoh yang menyebutkan tentang pengertian metode pembelajaran. Yang pertama dari Sujana tahun 2005 menyebutkan bahwa metode pembelajaran ialah cara yang digunakan oleh guru untuk mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua dari Sutikno pada tahun 2000-2009. Metode pembelajaran adalah cara menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik sebagai proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari tokoh yang ketiga, Arif pada tahun 2011 menyebutkan bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan suatu pembelajaran. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Dinda? Terima kasih Mas Indra atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudara Indra yang telah bertanya, serta Saudara Dinda yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Indra. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada teknik dan taktik pembelajaran. Langsung saja saya izin bertanya, menurut para ahli, apa saja sih teknik dan taktik pembelajaran itu? Silakan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari saya, dipersilahkan. Baik, izin menjawab kembali pertanyaan dari Saudara Intan. Saya akan menjawab teknik dan taktik pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama dari T. Rakajoni dalam Abimanyu tahun 2008. Teknik pembelajaran menunjukkan kepada ragam khas penerapan sesuatu metode dengan latar tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan sebagainya. Kedua adalah Sanjaya tahun 2010, teknik pembelajaran sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Sedangkan taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Begitu Saudara Intan jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saudara Yunita sudah sangat jelas. Langsung saja untuk yang selanjutnya, yaitu prosedural atau tahapan pembelajaran. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, apa aja sih pengertian prosedural atau proses pembelajaran menurut para ahli? Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Nathan, dipersilakan. Oke, izin masuk ya, izin menjawab pertanyaan dari Nathan terkait prosedural proses pembelajaran menurut para ahli. Diambil dari beberapa sumber, ada 3 tokoh yang menyebutkan tentang prosedural proses pembelajaran. Yang pertama dari Rustaman pada 2001, ada bukunya yang berhalaman 461 menyebutkan bahwa proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa,
dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan suatu pembelajaran. Yang kedua, dari Roy Jakers pada tahun 1991 menyebutkan bahwa proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik, serta sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan proses pendidikan. Yang ketiga dari Winkel pada tahun 1991 menyebutkan bahwa proses pembelajaran adalah suatu interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, tindakan, keterampilan, serta nilai dan sikap dari suatu peserta didik. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Saudara Indra, jawaban sangat bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudara Indra yang telah bertanya, serta Saudara Nathan yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Indra. Itu tadi diskusi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.